Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat menunggu waktu menjelang berbuka puasa. Kali ini saya, Junita Adinatias, akan menyampaikan kultum mengenai bahagianya menjadi orang yang ikhlas. Orang yang berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, dia akan semakin bahagia. Karena dia menyerahkan semua ibadahnya, amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang yang ikhlas tidak akan bahagia? Ketika seorang yang ikhlas, dia akan dikenal oleh Allah Rabbul Alamin. Lantas, seperti apa orang yang ikhlas itu? Orang yang ikhlas adalah yang tidak menghendaki apapun dari orang lain. Ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak mengharapkan balasan dari orang lain, tapi hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan jika kalian dikenal oleh bapak kepala sekolah, kalian dikenal oleh bapak ibu guru, kalian dikenal oleh teman-teman, pasti kalian akan merasa bahagia, bukan? Karena orang lain mengenal kalian. Nah, seperti itulah orang yang ikhlas, hanya berharap kepada Allah. Rabbnya itu mengenalnya. Suatu saat, Rasulullah pernah berkata kepada Ubay bin Abu Mundir radhiyallahu. Rasulullah berkata, "Ya Ubay, innallaha amaroni an aqra'a alaika Qur'an." Wahai Ubay, sungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Lalu Ubay menjawab, "Lasama'ulilaka, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu ya Rasulullah?" Sama kali, ya, Allah menyebutkan namamu padaku. Sesaat setelah itu, Ubay bin Ka'ab langsung menangis, meneteskan air matanya, karena Allah mengenalnya. Seperti itulah cerita dari Ubay bin Ka'ab Abu Mundir radhiyallahu. Ketika di bulan Ramadan ini, ketika kita melakukan segala ibadah, amalan harus berdasarkan harus kita serahkan kepada Allah. Tidak perlu kita berbuat kebaikan itu untuk dipuji orang lain, untuk mendapat pujian, untuk mendapat rasa terima kasih. Tidak perlu. Hanya kita serahkan pada Allah. Seperti halnya ketika kita melakukan sebuah kebaikan, anggap aja kita itu tidak bermuamalah dengan sesama manusia, sesama makhluk, tapi kita sedang bermuamalah dengan Allah. Ketika kita menganggap kita sedang bermuamalah dengan Allah, kita tidak akan pernah merasa kecewa ketika misalnya kalian bersedekah kepada orang lain tidak mengucapkan terima kasih. Kita tidak akan merasa kecewa, karena apa? Niat kita bersedekah ikhlas hanya untuk kepada Allah, tidak mengasah ingin orang lain berterima kasih padaku karena aku bersedekah. Tidak. Lalu kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita membantu orang lain, lalu kita menuntut ilmu. Seperti itu, sekecil itu, kita harus merasa ikhlas. Ikhlas hanya berharap Allah itu ridho terhadap semua amalan kita, kebaikan kita, sehingga kita dapat dikenal Allah. Ketika kita dikenal Allah, insya Allah semua apa yang kita harapkan, kegiatan kita, hajat kita, insya Allah akan ditunaikan oleh Allah, dibayar. Jika tidak dibayar di dunia, insya Allah amalan kita akan tumpuk nanti di akhirat. Bahagia kan jika kita menjadi orang yang ikhlas? Ada pepatah juga atau ada kata-kata juga yang pernah kalian dengar. Berbuatlah ikhlas seperti surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Ya, seperti itulah ikhlas. Tidak perlu kita tunjukkan
ketika kita berbuat kebaikan, kita foto, kita share ke media sosial. Oh, ini loh aku berbuat baik di bulan ini. Tidak perlu. Ikhlas saja. Apa yang kita lakukan itu hanya kita serahkan pada Allah, sehingga Allah itu terhadap semua kebaikan kita. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari kiamat. Salah satunya adalah 2 orang yang ikhlas. Hadisnya yaitu rojul tasodaku bi sodakotin fa'afaha hatta latamashi walulumatun biyamini. Seseorang yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Seperti itulah ibaratnya orang yang ikhlas dalam bersedekah. Ada 2 hal yang harus disembunyikan itu. Baik, yang pertama adalah sedekah, dan yang kedua itu adalah musibah. Ketika kalian bersedekah, kalian itu jangan sampai menghina-hinanya. Terus yang kedua adalah ketika ada musibah, biarlah kita sendiri yang mengetahuinya. Kesulitannya itu biar kita sendiri yang merasakan, jangan sampai kesulitan itu orang lain tahu. Seperti itu. Biarkan orang lain itu tahu kesenangan kita, tidak tahu kesulitan kita. Seperti itu. Terus yang kedua adalah rojul dzakarallaha khaliyan fa'a fadat ainahu, yang artinya mengingat Allah, zikir kepada Allah dalam kesunyian sampai berlinang air mata. Pernah nggak ketika kalian zikir sehabis sholat, tak terasa ketika kalian zikir itu berlinanglah air mata kalian karena kekhusyukan kalian dalam berzikir? Pernah tidak kalian merasakan seperti itu? Seperti itu namanya ikhlas. Jadi, sekali lagi, orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Karena dia tidak sibuk dengan pujian, dia akan tetap merasa bahagia. Ya. Terus orang yang tidak akan bahagia yang bagaimana? Orang yang sibuk dengan omongan orang lain, dengan orang yang sibuk dengan pujian orang lain, kata-kata orang lain, cacian orang lain. Dia tidak akan pernah merasa bahagia karena dia terus memikirkannya. Maka oleh karena itu saya harap kutum saya yang kurang ini, anak bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa kita harus senantiasa menjadi orang yang ikhlas. Walaupun mungkin ada yang bilang jadi orang ikhlas itu sulit, tapi kita harus tetap belajar menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas dalam apapun, ikhlas dalam sebuah perbuatan kita, amalan kita, ibadah, lalu ikhlas dalam setiap ujian, musibah yang kita terima, karena senantiasa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian itu saja kultum sore ini. Selamat berbuka puasa, dan maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan. Semoga semua kebaikan itu berasal dari Allah dan kekurangan itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.